Bab 44. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Enggak usah dengerin dia, mending kita masuk aja. Ajak Sea seraya merangkul lengan Zain dan mengajaknya pergi. Seharusnya dia paham posisinya, yang dipanggil ke sekolah adalah orang tua murid. Aku ayah kandung Asriel, aku yang lebih berhak ada di sini menghadiri acara putra kita. Seru Felix yang mana membuat Sea menghentikan langkahnya. Zain hanya diam, ia tidak tahu harus apa. Omongan Felix ada benarnya, pria itu yang lebih berhak ada di sini ketimbang dirinya. Zain pun melepaskan rangkulan tangan Sea dari lengannya. Lalu, pria itu menatap lekat wajah istrinya dengan senyuman tipis. Tak apa, aku akan menunggu di mobil. Zain, kamu lupa janjimu dengan Asriel. Dia sendiri yang minta kamu datang loh. Kamu mau mengecewakan Asriel. Seru Sea dengan tatapan tajam. Tapi, tidak usah pedulikan dia. Anaknya setempat rat karena istrinya itu saja tidak dipedulikan. Sudah ayo. Kamu lebih dibutuhkan Asriel dibanding dia. Sea menarik tangan Zain pergi, meninggalkan Felix yang mengepalkan tangannya menahan emosi yang melanda. Seenaknya dia mengambil posisiku. Geram Felix dan menyusul Zain dengan D4 danya yang terasa panas. Sea mengajak Zain duduk di kursi yang ada di barisan para tamu. Tatapan mata keduanya tertuju pada panggung yang masih kosong. Sepertinya belum ada peserta yang tampil. Sea kembali mengecek ponselnya, sementara Zain menilai dekorasi yang ada di sekitarnya. Mau lihat adeknya tampil yah mas? Zain dan Sea mengalihkan pandangannya pada seorang wanita yang duduk sebelah Zain. Sea merasa, tadi tidak ada wanita itu. Kenapa jadi tiba-tiba ada? Bukan bu, saya mau lihat anak saya tampil. Sahut Zain yang membuat Sea tersenyum puas. Oh anaknya, maaf saya pikir mas kakaknya. Abis, kelihatan masih muda banget. Puji wanita itu yang mana membuat Sea meradang. Udah sih, dia kan gak tahu. Bisik Zain saat istri cantiknya itu akan menegur wanita tadi. Sea mendengus sebal, padahal ia sudah mendandani Zain agar pria itu terlihat lebih tua. Tapi apa? Masih ada wanita yang mengetahui jika Zain masihlah muda. Tak lama, acara pun dimulai. Sea kembali memasang senyuman manisnya untuk menyambut putranya itu. Inilah dia, perwakilan dari sekolah kami yang akan membawakan sebuah tarian. Mari, kita persilahkan. Suasana mendadak riuh dengan tepukan tangan para wali murid. Termasuk, salah satunya adalah Sea dan Zain. Keduanya melambaikan tangan ke arah Asriel yang memakai topi kerajaan di kepalanya. Anak itu terlihat sangat tampan sekarang, senyumannya pun terlihat manis. Felix yang melihat Zain dan Sea mendapat notis dari putranya pun merasa kesal. Bahkan Asriel tak menyadari kehadiran dirinya, anak itu justru malah terfokus pada Zain dan sesekali mengirimkan isyarat lewat gerakan mulutnya. Acara tarian dimulai, Sea tak menyangka jika Asriel dapat menari dengan begitu bagus. Alunan musik yang mengalun indah menambah kesan tarian itu. Zain mendekatkan wajahnya ke arah sang istri, dia berbisik pelan pada wanita itu. Apa Asriel senang menari? Bisik Zain. Enggak, Asriel hobi bermain piano. Tapi, mungkin sekolah yang mengadakan tarian. Balas Sea. Keduanya kembali menatap pertunjukan yang Asriel lakukan. Mereka menatap haru ke arah Asriel yang begitu lincah dalam memperagakan tariannya. Tak lama, pertunjukan selesai. Asriel dan para temannya berbaris dan mengucapkan terima kasih pada para penonton. Selanjutnya, akan ada sambutan hangat dari anak-anak untuk orang tua. Seru salah seorang guru dan memberikan mic itu pada barisan yang di ujung kanan. Terima kasih mama dan papa sudah datang, dan melihat pertunjukanku. Aku sayang kalian,
ujarnya dan memberikan mic itu ke temannya yang ada di sebelahnya. Begitu seterusnya sampai tibalah di posisi Asriel. Dengan ragu, Asriel meraih mic itu dan menatap ke arah Zain dan juga Sea. Maaf kalau Asriel ganggu pekerjaan Momi dan Dedi hari ini. Terima kasih kalian sudah mau datang. Dedi, terima kasih sudah menepati janji. Sayang Asriel ke Dedi sama seperti sayang Asriel ke Momni. Terima kasih Dedi sudah mau mengajarkan Asriel berenang, jadi Asriel bisa mendapat nilai yang baik. Dan juga, terima kasih sudah mau melihat penampilan Asriel tadi. Asriel sayang kalian. Mata Asriel berkaca-kaca, tetapi ia segera menghapusnya agar sang Momni tak menyadarinya. Tapi tetap saja, gerakan anak itu membuat Sea dan Zain menyadari ia sedang menangis. Hati keduanya sungguh terharu dengan ucapan terima kasih Asriel yang diawali kata maaf. Sangat menyentuh hati dan jiwa siapapun yang mendengarnya. Orang tua dipersilahkan naik ke panggung untuk berfoto bersama. Sea dan Zain segera beranjak berdiri, mereka akan berjalan menuju panggung. Hanya saja, Felix tiba-tiba menahan lengan Zain dan menatap tajam padanya. Apa kau tidak mendengarnya? Orang tua, aku ayah kandung Asriel. Aku yang berhak berada di atas panggung bersama putraku. Desis Felix yang mana membuat Sea tak terima. Apa-apaan sih? Dari kemarin kamu kemana aja hah? Lepas. Zain yang berhak ada di sana. Bisik Sea dengan penuh penekanan seraya menepis keras tangan Felix. Apa kamu tidak kasihan dengan putramu? Semua guru tahunya aku Dedi Asriel, bukan suami barumu ini. Putramu akan menjadi perbincangan para guru nantinya, apalagi mominya menikahi pria yang lebih muda. Zain menahan kekesalannya, Felix benar-benar menguji kesabarannya. Kamu. Sea udah, gak apa-apa. Daripada dia buat ribut di sini, kasihan Asriel. Bisik Zain seraya mengelus lembut pinggang istrinya. Tapi, Zain tersenyum, dia mengelus pipi Sea sejenak untuk menenangkan wanita itu. Felix yang melihat sikap Zain berdecih sinis seraya membuang pandangannya. Zain lalu memundurkan langkahnya, ia memberi isyarat agar Sea segera naik ke atas panggung. Khawatir, Asriel menunggu mereka lebih lama. Dengan setengah hati, Sea beranjak naik ke atas panggung. Felix yang melihat itu tersenyum puas, ia menatap Zain dengan seringai di bibirnya. Asriel menyambut Sea dengan baik, ia meraih tangan sang Momi untuk dirinya genggam. Namun, senyumannya luntur saat melihat sosok Felix yang datang menghampirinya. Tatapan matanya pun beralih menatap ke arah kursi penonton. Di mana, ia melihat Zain tengah melambaikan tangan padanya. Dedi. Lirih Asriel dengan mata berkaca-kaca menatap Dedi sambungnya itu. Zain tersenyum, ia memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Ia bisa melihat, bagaimana Felix dan Sea berdiri di belakang Asriel. Ketiganya terlihat seperti keluarga kecil pada umumnya. Namun, hal itu membuat hati Zain tercubit sakit. Senyumannya bohong, ia hanya menampilkannya agar Asriel tak mengkhawatirkannya. Ayo, hadap sini semua. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Dedi Asriel belum ke sini. Seruan Asriel membuat semuanya mengalihkan pandangan padanya. Asriel melepas tangan sang Momi, anak itu turun dari panggung dan berlari menghampiri Zain. Dengan bingung, Zain beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Asriel. Ayo! Seru Asriel meraih tangan Zain menarik-menariknya ke arah panggung. Tapi, Bu Guru, ini juga Dedi Asriel. Boleh ikut foto? Guru itu terlihat bingung, tetapi ia langsung menganggukkan kepalanya agar acara sesi foto tak memakan waktu semakin lama. Zain naik ke atas panggung, Asriel menempatkan Zain di tengah antara Sea dan juga Felix. Melihat itu, Felix tak terima. Ia ingin protes, hanya saja tak ada waktu untuk itu.
Sementara Sea, ia langsung merangkul lengan Zain. Keduanya saling melempar senyuman dan kembali menatap ke arah kamera. Bab 45. Sekarang kita makan es krim Jemput Kai dulu, nanti nangis dia gak diajak. Setelah acara selesai, Sea dan Zain langsung memutuskan untuk pulang. Ketiganya berjalan beriringan dengan menggandeng tangan Azriel. Tampak, raut wajah anak itu terlihat sangat ceria. Bahkan, ia meminta untuk dibelikan es krim setelah pulang nanti. Sea tunggu. Seru Felix yang mana membuat Sea dan Zain refleks menghentikan lang mereka. Zain, bawa Azriel ke mobil. Pinta Sea. Zain pun segera menurutinya, ia langsung saja menggendong Azriel dan membawanya pergi dari sana. Sea masih menatap kepergian putranya dengan senyuman di bibirnya, agar anak itu tak mengkhawatirkan dirinya. Setelah Azriel hilang dari pandangannya, Sea berbalik menatap Felix yang menatap marah padanya. Ada apa lagi? Jangan sampai istrimu itu datang dan tantrum di sini. Aku tidak punya waktu untuk meladeni dia. Ujar Sea dengan santai seraya membenarkan kacamata yang dirinya kenakan. Kenapa kamu membiarkan dia mengambil hakku sebagai seorang ayah? Kamu menghasut putra kita untuk membenciku. Apa kamu sudah gila? Saat Azriel tinggal denganku, aku tak pernah membuatnya membencimu. Aku tak pernah membiarkan posisimu direbut oleh ibu sambungnya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak membuat Yasmin merebut posisiku tapi kamu membiarkan wanita itu menghancurkan mental putraku. Bagaimana bisa putraku beralih menyayangi wanita jahat itu? Pikir pakai otak. Apa otakmu sudah sekelas dengan pembantu tidak tahu diri itu? Astaga, seorang ayah meminta haknya padahal ia tak pernah memberikan keamanan untuk anaknya sendiri. Sahut Sea dengan tatapan tajam di balik kaca mata hitamnya. Jaga mulutmu Sea. Apa gara-gara pria itu kamu jadi seperti ini? Menjadi wanita yang semakin sombong. Dan merasa selalu benar. Berapa kamu membayar pria itu untuk jadi suamimu? Bisa saja kan di belakang dia menyiksa Azriel, atau bahkan Kai. Bisa juga. Apa kamu bisa meluangkan waktumu setelah seharian bekerja untuk putra kita barang sebentar saja? Apa kamu bisa menemani putra kita yang sakit semalaman sampai kamu tidak tidur? Apa kamu bisa mengambil hati putra kita untuk mengajakmu bercerita? Apa kamu melihat raut wajah tertekan Azriel seperti tinggal bersamamu tadi? Jangan merasa kamu ayah terbaik sedunia. Zain yang melakukan semua itu untuk putramu. Nyatanya, Zain bisa mengambil posisimu. Nafas Sea terdengar memburu, mata wanita itu terlihat berkaca-kaca. Ia sungguh merasa kecewa, benci, dan marah pada pria di hadapannya saat ini. Felix tak pernah berperan sebagai seorang ayah dalam kehidupan putranya. Saat Azriel lahir pun, peran ayah yang Felix lakukan hanya sebentar karena kehidupan pria itu hanya bekerja. Beberapa waktu lalu Azriel sakit, dia terus memanggil Dedi. Dedi, Dedi. Aku pikir, mungkin dia merindukanmu. Jadi aku berinisiatif untuk menelponmu dan memintamu datang untuk sekedar menjenguknya sebentar. Tapi apa? Kamu memblokir nomorku. Sentak Sea yang mana membuat kening Felix mengerut dalam. Aku tidak pernah memblokir nomormu. Bentak Felix dengan kesal. Sea tersenyum sinis, ia mengambil ponselnya dan menunjukkannya pada Felix. Dengan bingung, pria itu segera mengecek ponselnya. Benar saja, ia telah memblokir nomor Sea. Tapi, ia merasa tak pernah memblokir nomor mantan istrinya itu. Karena bagaimana juga, masih ada dua putranya dari mantan istrinya itu. Sea, sepertinya ini salah paham. Aku tidak memblokir nomormu, bisa saja ada seseorang yang sengaja. Felix menghentikan ucapannya. Pria itu mengepalkan tangannya saat mengingat tentang istrinya yang ada di rumah. La menduga jika wanita itulah yang memblokir nomor Sea.
Aku tidak peduli. Yang jelas, peran kamu sudah diambil oleh suamiku sepenuhnya. Ternyata yang putraku butuhkan sebagai dadinya adalah Zain, bukan kamu. Sea beranjak pergi dengan gaya anggunnya, meninggalkan Felix yang menggeram kesal lantaran apa yang Sea katakan. Lancang sekali dia menyentuh ponselku, awas saja. Felix berlalu pergi masuk ke mobilnya dengan emosi yang melanda hati. Sementara itu, Sea tidak langsung masuk ke dalam mobil. Ia memilih bersandar di sebuah pohon besar yang ada di dekat parkiran. Wanita itu melepas kacamatanya, ia memejamkan matanya sejenak untuk menahan air mata yang hendak turun. Ia pernah mencintai Felix, mereka pernah membuat harapan bersama. Rasa benci dan amarah kini mendominasi perasaan Sea hingga membuat wanita itu menangis. Sea segera berbalik setelah tahu suara siapa yang memanggilnya. Ia memeluk tubuh pria itu dan menumpahkan tangisannya. Dengan ragu, pria yang tak lain adalah Zain langsung memeluk balik sang istri. Tadinya ia khawatir Felix akan menyakiti Sea, jadi dia berniat menghampirinya. Namun, ia justru tak sengaja melihat Sea berdiri di dekat pohon dengan posisi membelakanginya. "Shoot, tenanglah. Aku di sini, Ham." Zain mencoba menenangkan Sea. "Aku benci padanya, aku marah Hicks. Aku." "Dengar." Zain menangkup wajah Sea dan mengusap pipinya dengan lembut. "Jangan buang air mata kamu untuk pria sepertinya. Mantanmu itu, Benoldo. Demi menikahi wanita itu, ia rela meninggalkan istri cantik, pengertian, pekerja keras, baik, apalagi. Sangat soksi. Apaan sih?" Pipi Sea bersemu merah, dia menepuk D4 Zain dengan wajahnya yang terlihat malu. Zain terkekeh kecil, ia mencubit gemas pipi Sea yang sedikit cubi. "Bener loh, kamu tuh soksi. Apalagi kalau..." "Zain, udah ih. Di tempat umum juga." Rengek Sea yang mana membuat Zain terkikik geli. "Biasanya juga kamu meledekku, giliran diledek balik kok panik. Udah yuk, kasihan Azril kelamaan nunggu di mobil." Ajak Zain dan merangkul istrinya itu kembali ke mobil. Kai tengah mengerjakan tugas yang gurunya berikan, raut wajahnya tampak serius. Tangannya begitu lincah menggerakkan pensil di atas selembar kertas. Bahkan, keningnya terlihat mengerut dalam. Di saat asik serius, tiba-tiba seorang temannya datang untuk bertanya. "Kai, susah nggak? Kok aku gak ngerti ya, ini gimana caranya?" tanya anak itu dengan bingung. Kai mengalihkan pandangannya, titiknya tinggal digambal aja loh. Jelas Kai dan kembali fokus pada tugasnya. "Masalahnya aku gak ngerti titik mana. Ya itu macalah kamu, bukan macalah Nakai. Macalah Kai aja lupa, apalagi macalah Citu. Cudahlah, Kai cudah celecai. Mau kumpul di Bugulu." Kai beranjak berdiri, yang mana membuat temannya itu melongo dengan tatapan tak percaya. "Orang tanya caranya kok," gumam anak itu dengan heran. Kai berjalan mendekati gurunya yang berada di depannya. Lalu, anak itu menaruh bukunya di atas meja sang guru. "Bu Demit, ini Kai cudah celecai," seru Kai dengan senyuman lebar. Guru itu terlihat terkejut. "Demit? Demit?" Kai mengangguk polos, "Bu Demit kan namanya tadi. Kalau belumlah kan da macuk hali ini," jawab Kai dengan tatapan polosnya. Guru itu menepuk keningnya, ia menatap Kai dengan tatapan lemah. "Kai, sayang dengerin. Bu Guru namanya Demitri. Bukan Demit, paham nak? Itu kan dicingkat, jadinya Demit. Kepanjangan kalau Demitli. Kalahna Kai di mana?" Perkataan polos Kai membuat guru itu memasang raut wajah yang pias. Enggak ada yang salah. Ibu yang salah, kamu selalu benar." Kai, perasaan momimu kalem. Kok anaknya kayak gini?
Cicit guru itu dengan memasang raut wajah yang meringis kesal. Apa kalahnya Kai? Namanya Demitli, Kai panggil Bu Demit. Laihan aja Kai panggil Lainda malah. Alpalo Kai panggil Aljuganda malah, kenapa Bu Demit malah? Batin Kai, otaknya berusaha berpikir keras saat ini.